Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tia Puspita, NIM 190205340, mahasiswi RPL Universitas Duta Bangsa, Prodi Etika Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Untuk memenuhi UAS, maka di sini saya mempresentasikan tentang sistem reproduksi. Ya, yang pertama yaitu sistem reproduksi pada manusia terdiri dari dua, yaitu reproduksi wanita dan reproduksi pria. Tujuan reproduksi adalah menghasilkan keturunan. Reproduksi pada manusia hanya terjadi secara seksual. Reproduksi pada manusia diawali dengan perkawinan atau kopulasi. Umumnya kopulasi diikuti dengan fertilisasi. Fertilisasi merupakan penyatuan sperma dan ovum. Sperma dibentuk dalam proses spermatogenesis. Ovum dibentuk dalam proses oogenesis. Kemudian yang pertama yaitu organ reproduksi pria terdiri dari testis, vas deferens, kantong sperma, dan penis. Untuk reproduksi wanita yaitu ovarium, oviduk, dan vagina. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma. Vas deferens berjumlah sepasang. Bagian ujungnya terletak di dalam kelenjar prostat. Kantong sperma. Kantong sperma berjumlah sepasang, berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh seseorang pria melalui proses ejakulasi. Yang terakhir yaitu penis, organ reproduksi luar atau genitalia laki-laki, terdiri dari kepala, glans, dan batang. Pada ujung glans ada pembukaan uretra di mana urin dan air mani akan dikeluarkan. Batang penis terdiri dari jaringan spons dan pembuluh darah. Batang ini terisi dari darah sehingga membesar atau ereksi selama rangsangan seksual. Kemudian kelenjar-kelenjar yang ada yaitu terdiri dari satu, vesikula seminalis, yang kedua yaitu kelenjar prostat, yang ketiga yaitu kelenjar Cooper, yang keempat yaitu epididymis, dan yang terakhir adalah inhibin. Kemudian tubulus ada organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari ovarium atau indung telur, oviduk atau tuba falopi. Kemudian yang ketiga yaitu vagina. Ovarium berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Jumlah sel telur yang belum matang pada wanita 7 juta ketika di rahim ibunya. Pubertas menjadi 700.000. Ovarium terletak di rongga perut, tepatnya di daerah pinggang kiri dan kanan. Ovarium diselubungi kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur. Folikel merupakan struktur seperti bulat-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Yang kedua yaitu oviduk. Oviduk berjumlah sepasang dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik. Ujungnya berbentuk corong berjumbai-jumbai. Fimbriae berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi pada oviduk. Selanjutnya, ovum yang sudah dibuai bergerak ke rahim uterus. Rahim merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Rahim manusia bertipe simplex, artinya hanya mempunyai satu ruangan. Rahim di bagian bawah dinamakan cervix uteri, sedangkan bagian besar disebut corpus uteri atau badan rahim. Yang terakhir yaitu vagina.
Vagina berfungsi sebagai organ persetubuhan dan untuk melahirkan bayi. Organ tersebut mempunyai banyak lipatan sehingga pada saat melahirkan dapat mengembang. Dalam vagina terdapat lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan suatu kelenjar, yaitu kelenjar Bartolini. Gamotogenesis. Gamotogenesis terdiri dari spermatogenesis. Organ luar reproduksi laki-laki terdiri dari penis dan skrotum. Organ dalam reproduksi laki-laki terdiri dari testis, epididymis, van deferens, dan uretra. Kelenjar pada reproduksi laki-laki, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper atau Koperi, atau pulpuretera. Spermatogenesis yaitu proses pembentukan sel sperma yang terjadi di epitelium atau tubuli seminiferus di bawah kontrol hormon gonadotropin dan hipofisis. Tubulus seminiferus terdiri dari sel Sertoli dan sel germinalis. Spermatogonia terletak di 2-3 lapis luar sel-sel epitel tubulus seminiferus. Spermatogonia berdiferensiasi melalui tahap-tahap perkembangan tertentu untuk membentuk sperma. Sel spermatozoa disingkat sperma yang bersifat haploid, dibentuk di dalam testis melewati sebuah proses kompleks. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal dengan melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel. Pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian disimpan dalam epididermis. Spermatositogenesis adalah proses pembelahan sel dari spermatogonium menjadi spermatid. Spermiogenesis yaitu peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma yang dewasa. Spermiasi atau spermiation adalah peristiwa pelepasan sperma matur dari sel Sertoli ke lumen tubulus seminiferus selanjutnya ke epididymis. Sperma belum memiliki kemampuan bergerak sendiri atau non-motil. Kesimpulannya, ada 2 fase atau spermatogenesis, yaitu fase spermatositogenesis, yaitu fase pertumbuhan jaringan spermatogenik dengan pembelahan sederhana. Kedua, fase spermiogenesis, yaitu fase terjadinya peristiwa metamorfosis atau perubahan bentuk dari spermatid menjadi spermatozoa muda dan sempurna. Hormon yang mempengaruhi pembentukan spermatozoa yaitu kelenjar hipofisis, LH, FSH, dan hormon pertumbuhan. Yang kedua yaitu organ reproduksi luar wanita, terdiri dari vagina, vulva tersendiri terdiri dari labium mayor yang berlapiskan lemak, labium minor yang tidak berlapiskan lemak. Organ dalam reproduksi wanita terdiri dari ovarium, fimbriae, tuba fallopi, oviduk, uterus, serviks, vagina, dan yang terakhir yaitu klitoris. Ovarium berjumlah sepasang, berukuran kecil, panjangnya 3 cm. Tuba fallopi berbentuk saluran diawali dengan struktur berbentuk corong berjari atau fimbriae infundibulum. Uterus atau rahim berbentuk buah pir, dindingnya tebal dan berotot. Panjangnya 7 cm, lebarnya 4 cm. Uterus berhubungan dengan 2 saluran fallopi. Serviks
bagian bawah dari uterus yang berhubungan dengan vagina. Vagina, saluran yang menghubungkan uterus dengan lubang vagina di sebelah luar. Vulva, ujung vagina yang menghadap keluar. Vulva terdiri atas labia minora, labia mayora, dan klitoris. Yang ketujuh yaitu klitoris, tonjolan kecil pada labia minora yang mengandung ujung saraf-saraf perasa dan pembuluh darah. Ovarium atau indung telur adalah kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan ovum, hormon estrogen, dan progesteron. Estrogen diskresi oleh folikel di graf atau folikel yang telah matang dan siap mengeluarkan ovum. Fungsi estrogen yaitu menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Fungsi FSH yaitu merangsang pematangan folikel. Oogenesis. Oogenesis yaitu pembentukan sel telur di dalam ovarium. Di dalam ovarium terdapat oogonium atau sel indung telur. Oogonium bersifat diploid. Oogonium memperbanyak diri dengan pembelahan mitosis. Ketika mengalami oogenesis, oosit berada dalam suatu folikel yang berfungsi menyediakan sumber makanan bagi oosit. Folikel juga mengalami perubahan sering dengan peristiwa oogenesis. Oogenesis, saat bayi perempuan lahir, ada sekitar 1 juta oosit primer dalam setiap ovariumnya. Terjadi degenerasi selama masa pertumbuhan sampai ketika pubertas. Jumlah oosit primer tersisa sekitar 200.000 saja. Jika tidak terjadi fertilisasi, oosit sekunder akan berdegenerasi. Hasil akhir dari oogenesis, 1 buah ootit yang akan tumbuh menjadi ovum dan 2 buah polosit sekunder berisi sitoplasma dan nutrisi untuk ovum. Ringkasan proses oogenesis yaitu beberapa oogenia. Salah satu oogenia tumbuh dan berdiferensiasi menjadi oosit primer. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis. 1 menjadi 1 oosit sekunder dan 1 badan dari folikul pada ovarium pada saat ovulasi. Jika tidak ada spermatozoa yang masuk, maka oosit sekunder tidak dapat berkembang lebih lanjut dan terjadilah menstruasi. Tetapi jika ada spermatozoa yang masuk sehingga terjadi fertilisasi, maka terjadilah pembelahan meiosis 2. Pada tahap ini, oosit sekunder mengalami pembelahan menjadi 1 ootit dan 1 badan polar. Sementara itu, badan polar yang pertama dapat juga membelah menjadi 2 badan polar. Selanjutnya, ootit berkembang menjadi ovum. Hormon yang mempengaruhi oogenesis yaitu hormon FSH, follicle stimulating hormone. Kedua yaitu hormon LH, luteinizing hormone. Yang ketiga hormon estrogen. Yang keempat hormon progesteron. Menstruasi atau haid adalah pendarahan atau bleeding secara periodik dan siklik dari uterus yang disertai dengan pelepasan endometrium pada saat ovum tidak dibuahi. Mekanisme siklus menstruasi dipengaruhi oleh pelepasan hormon-hormon yang berkaitan dengan adanya kerjasama hipotalamus atau pusat kontrol autonom di otak dan ovarium. Siklus haid yang normal itu berkisar antara 28 hari. Masa siklus 20-35 hari masih dianggap normal. Menstruasi bervariasi bagi setiap wanita dan hampir 90% wanita memiliki siklus haid 25-35 hari. Dan sekitar 10-15% yang memiliki siklus haid 28 hari. Normalnya, menstruasi berlangsung selama 3-7 hari.
Terus setelah pubertas, ovarium memiliki korteks tebal yang mengelilingi suatu medula yang mengandung banyak pembuluh darah. Ovum melewati tuba Fallopi sepanjang ujung fimbriae dan dapat divertilasi oleh sperma pria. Ada beberapa hormon yang mempengaruhi terjadinya menstruasi, yaitu hormon GnRH, gonadotropin releasing hormone. Yang kedua, FSH, follicle stimulating hormone. Yang ketiga, LH, luteinizing hormone. Yang keempat, estrogen dan progesteron. Yang kelima, progesteron. Fase menstruasi yaitu fase folikel, fase estrus, fase luteal, dan fase menstruasi. Ada 4 menstruasi cycle. Yang pertama menstruasi cycle, pre-ovulation cycle, ovulation cycle, dan post-ovulation cycle. Kemudian metode kalender atau pantang berkala adalah cara atau metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur. Manfaatnya, metode kalender atau pantang berkala dapat bermanfaat sebagai kontrasepsi atau mencegah kehamilan dan konsepsi awal dari kehamilan. Manfaat kontrasepsi sebagai alat pengendalian kelahiran atau mencegah kehamilan. Perhitungan masa subur ini akan efektif bila siklus menstruasinya normal, yaitu 21 sampai 35 hari. Pemantauan jumlah hari pada setiap siklus menstruasi dilakukan minimal 3 sampai 6 kali siklus berturut-turut. Bila haid teratur 28 hari, hari pertama dalam siklus haid dihitung sebagai hari ke-1 dan masa subur adalah hari ke-14 hingga hari ke-16 dalam siklus haid. Fertilization. Yang keempat yaitu fertilization prosesnya. Proses dari fertilization yaitu zigot yang berada di dalam rahim akan terus tumbuh dan berkembang menjadi embrio sampai dilahirkan. Masa kehamilannya itu sekitar 9 bulan 10 hari. Dalam rahim embrio akan mendapatkan makan dari tubuh induk melalui plasenta atau ari-ari. Embrio di dalam rahim dilindungi selaput pembungkus, yaitu 1. Amnion. Yang pertama yaitu amnion tadi, selaput yang membatasi ruangan tempat terdapatnya embrio. Yang kedua yaitu korion. Korion merupakan salah satu selaput yang berada di luar amnion. Korion dan allantois akan tumbuh membentuk zonjot pembuluh darah yang berhubungan dengan peredaran darah induknya melalui plasenta. Yang ketiga yaitu saccus vitellineus atau kantung kuning telur, terletak antara amnion dan plasenta. Yang keempat yaitu allantois, terletak di dalam tali pusar. Allantois berfungsi untuk respirasi, saluran makanan, dan ekskresi. Pre-implantation period selama 2-4 hari pertama pasca pembuahan, zigot berkembang dari 1 sel, berawal dari 16 sel morula tumbuh dan berdiferensiasi menjadi 32 sel. Zigot berjalan di sepanjang oviduk, setelah itu masuk ke uterus dan tertanam dalam endometrium uterus. Fungsi plasenta yaitu pertama, sebagai jalan pertukaran gas, makanan, dan zat antara ibu dan janin, melindungi janin dari penyakit dengan membentuk imunitas secara pasif, melindungi janin dan organisme patogen, dan menghasilkan antibodi. Kedua yaitu embryonic period,
Embryonic period yaitu tahap perkembangan didominasi oleh pembentukan kepala. Ciri wajah makin terlihat jelas, telinga, mata, hidung, dan leher sudah berbentuk secara normal. Terbentuk lengan yang diawali dengan pembentukan jari-jari. Daerah kepala dan jantung akan mengalami pembesaran. Hati juga tumbuh dengan cepat hingga mendominasi organ-organ perut. Ekor akan memendek dan paha akan mengalami perkembangan. Embrio pada akhir periode ini disebut fetus. Yang ketiga yaitu fetus period. Selama 6 bulan pada periode fetus terjadi perkembangan yang sangat cepat. Proporsi kepala akan berkurang sebesar setengah dari seluruh panjang tubuh. Pada bulan keempat, wajah sudah menunjukkan ke bagian depan wajah. Kemudian mata sudah mengarah ke lateral dan ke bagian depan wajah. Telinga sudah terletak pada daerah sejajar dengan mata. Lengan bawah tumbuh lebih lambat daripada lengan atas. Osifikasi tulang, jenis kelamin fetus sudah terlihat secara eksternal pada bulan ketiga. Pada bulan kelima, kulit yang keriput akan tertutup oleh rambut. Selama bulan ini, pergerakan fetus akan terasa oleh si ibu. Glandula sebasea atau kelenjar minyak di kulit terbentuk aktif tepat sebelum bayi dilahirkan, sekitar bulan ke-7 dan ke-8. Lemak muncul pertama kali ketika jaringan lemak berdiferensi dan berproliferasi sejak minggu ke-14. Pada bulan terakhir kehidupan fetus, lemak mengisi berat badan bayi pada saat kelahiran. Adapun jenis hormon yang berperan pada proses persalinan itu yang pertama yaitu hormon relaksin, mempengaruhi fleksibilitas simfisis pubis atau tulang kemaluan. Yang kedua yaitu hormon estrogen dan prostaglandin, berperan mengatasi pengaruh hormon progesteron yang menghambat kontraksi dinding rahim. Yang ketiga yaitu hormon oksitosin, mempengaruhi kontraksi dinding uterus. Setelah dilahirkan, bayi memerlukan perawatan secara cermat dengan pemberian ASI. ASI merupakan makanan dan minuman yang terbaik untuk bayi, terutama sejak lahir sampai usia 6 bulan. Air susu ibu yang diberikan pertama kali berwarna kekuningan atau yang sering disebut kolostrum. Kandungan protein kolostrum 3 kali lipat dari air susu ibu biasa. Kolostrum mengandung antibodi yang sangat tinggi sehingga mampu melawan berbagai bibit penyakit seperti salesma dan radang paru-paru. Kolostrum dapat digunakan sebagai imunisasi pertama bagi bayi. Perkembangan embrio sesuai usia. Yang pertama 1 bulan itu kira-kira 4 minggu. Bagian kepala, jantung, dan hati mulai terbentuk. Sistem pencernaan sebagai suatu saluran sederhana, ada sebuah ekor yang khas. Yang kedua yaitu perkembangan embrio usia 2 bulan atau sekitar 8 minggu. Telinga, mata, jari, mulut, hidung, dan tumit terbentuk. Tulang mulai terbentuk, sistem pencernaan, saraf mulai berfungsi. Adanya alat kelamin luar, tetapi belum dapat dibedakan jenis kelaminnya. Perkembangan embrio 3 bulan atau sekitar 12 minggu. Ginjal, hati, tangan, lengan, tungkai, kaki, dan sistem pencernaan telah berkembang baik. Alat kelamin luar antara pria dan wanita mulai dapat dibedakan. Paru-paru mulai jelas, adanya gerakan kecil pada janin. Seterusnya untuk 4 bulan, detak jantung sudah dapat dirasakan, terbentuknya tulang-tulang di seluruh tubuh, kulit berkembang sepenuhnya, sudah dapat ditentukan jenis kelaminnya, muncul alis, bulu mata, dan rambut kepala, gerakan janin meningkat. Perkembangan yang berikutnya yaitu 9 bulan.
sekitar 38 minggu. Semenjak minggu ke-16 sampai saat kelahiran terjadi akumulasi lemak di bawah kulit menjelang minggu ke-22. Janin mulai membuka matanya. Gerakan-gerakan janin dirasakan oleh ibunya. Terjadi kenaikan gerak badan yang sangat cepat pada bulan ke-7. Posisi kepala ke bawah sebagai persiapan untuk kelahiran. Kelahiran anak alami adalah sebuah teknik kelahiran dengan penggunaan bantuan medis minimal terutama anestesik atau penghilang rasa sakit. Defek kelahiran adalah sebuah ketidaknormalan fisik atau mental yang hadir pada saat kelahiran. Kelahiran banyak adalah kelahiran dalam masa kehamilan tunggal yang meliputi kelahiran lebih dari satu bayi seperti 2 atau kembar atau 3 atau 4. Tanda-tanda akan terjadinya proses melahirkan yang pertama, mulai terjadinya kontraksi rahim atau mulas-mulas. Kejadian ini bermula dari 2 jam sekali, kemudian maju menjadi setiap 10 menit atau 5 menit. Kemudian terjadinya pembukaan pada vagina dimulai 1 cm, pecahnya air ketuban dialami seperti BAK yang sangat banyak. Bila kontraksi, rahim terus maju menjadi 5 menit sekali, maka pembukaan pada vagina sudah mendekati 10 cm. Proses persalinan dalam ilmu kedokteran itu dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama pembukaan jalan lahirnya 1 cm, tahap kedua pembukaan jalan lahirnya lengkap, pada tahap 3 ini mulai saat bayi lahir sampai keluar ari-ari. Tahap 4 yaitu setelah 1 sampai 2 jam pasca kelahiran, beberapa saat setelah bayi lahir dilakukan pemotongan tali pusar. Metode kelahiran itu pertama yaitu persalinan aktif, hypnobreathing, kemudian water birth. Nah, ada 3 itu. Berdasarkan perlakuannya untuk alat kontrasepsi sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu kontrasepsi permanen dan kontrasepsi non-permanen. Kontrasepsi permanen contohnya yaitu tubektomi, pemotongan saluran tuba falopi. Yang kedua yaitu vasektomi, pemotongan saluran vas deferens. Untuk kontrasepsi non-permanen itu ada tanpa